Remaja merupakan suatu periode kehidupan manusia yang tumbuh dan berkembang secara fisik, psikologis, dan intelektual yang pesat. Juvenile delinquency atau perbuatan menyimpang pada remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang disebut dengan kenakalan. Istilah nakal merupakan istilah yang paling melekat pada remaja. Menurut data UNICEF pada tahun 2016, 50% anak di Indonesia melakukan kegiatan kenakalan remaja, sedangkan 8 dari 10 anak di Indonesia merupakan korban dari bullying. Perundungan merupakan masalah psikososial yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang dengan tujuan merendahkan diri seseorang, dan dampak negatifnya terdapat pada pelaku dan korban. Pelaku bullying memiliki kekuatan yang lebih daripada korban, sehingga pelaku memiliki wewenang semena-mena untuk menekan korban agar harkat dan martabatnya bisa direndahkan. Korban perundungan dapat mengalami cedera secara fisik yang dapat mengganggu fisik motoriknya. Perasaan takut yang ditimbulkan oleh perundungan dapat menyebabkan korban merasa takut dan tidak berani untuk menyampaikan ide dan gagasannya, sehingga mengganggu perkembangan kognitifnya. Ironisnya, korban merasa rendah diri, dan lebih fatalnya, korban memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Jika saya terpilih menjadi anggota legislator, maka saya akan maksimalkan 3 fungsi DPR untuk menciptakan sebuah keadilan dalam menangani kasus perundungan di Indonesia agar dapat terciptanya kenyamanan bersama. Yang pertama, fungsi legislasi. DPR dapat membentuk undang-undang khusus tindak pidana perundungan. Selanjutnya, meninjau kembali Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran di Indonesia agar menghasilkan siaran televisi yang mendidik dan menjauhi unsur perundungan. Yang kedua, fungsi anggaran, mengalokasikan dana APBN ke Kemendikbud dalam mengembangkan kembali program Reliance Opportunity Opponents Transformation Support atau RUT, dan mengalokasikan dana APBN ke Kominfo dalam membentuk tim cyber untuk menyaring seluruh kegiatan cyber yang mengarah kepada bullying. Selanjutnya, mengalokasikan dana ke Kemenkumham guna bentuk lembaga yang independen menangani kasus perundungan dengan tujuan agar lembaga tersebut fokus untuk menekan kasus perundungan di Indonesia. 3. Fungsi pengawasan, mendorong Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI untuk menghadirkan tayangan-tayangan yang mendidik dan bertolak belakang dengan unsur perundungan. Selanjutnya, bekerja sama dengan Kemendikbud untuk mengawasi jalannya program RUTS serta mengawasi kurikulum yang bebas anti dengan perundungan. Dalam mengatasi kasus perundungan di Indonesia, tidak dapat kita mengandalkan elemen pemerintahan saja. Perlunya semangat gotong royong yang ditanamkan oleh keluarga agar dapat menanamkan nilai kepribadian yang sesuai dengan semangat gotong royong tersebut. Marilah kita memulai dari rumah gerakan anti perundungan dengan semangat gotong royong serta mengikuti perkembangan program RUTS, dan jadilah agen perubahan di sekolah Anda. Tolak perundungan bersama saya, Muhammad Frisdi Maulana Abdul Fadli dari Man Insan Cendekiasia Dapil 1 Riau, pamit undur diri.